Baik teman-teman, berhubung banyak sekali ya yang bertanya, Bang, gimana cara penggunaan multitester digital? Bang, apa aja sih fitur yang sering digunakan teknisi handphone untuk mengetahui jalur yang putus atau yang konslet gitu ya. Nah, jadi untuk penggunaan multitester digital yang sering saya gunakan ya, ini saya teman-teman ya, yang sering saya gunakan itu hanya beberapa fitur saja. Yang pertama, yang paling sering saya gunakan adalah fitur dioda mode. Nah ini ya, ini. Nah ada lambangnya ini. Nah ini adalah fitur dioda mode. Gunanya untuk apa? Untuk mengukur nilai hambatan dari konektor, kemudian dari kapasitor, kemudian dari IC, itu teman-teman ya. Jadi jika ada kapasitor ya, misal di sini ya, saya kasih tahu ya. Nah ini yang grup merah kita letakkan di ground misalnya kan. Nah kita mau ngukur hambatan atau nilai dari kapasitor ini gitu ya. Nah itu, nah nilainya kan ada ya 3333. Ini nilai positif. Kemudian untuk nilai negatifnya dia tidak mempunyai nilai ya. Berarti ini jalurnya dalam keadaan baik, tidak konslet gitu ya. Soalnya di sini yang untuk pin positifnya ada nilainya, tapi untuk yang satu lagi dia tidak ada nilainya. Berarti dia tidak short dan nyambung, tidak putus. Nah itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah mode buzzer teman-teman. Mode buzzer itu gimana? Nih ya, ini mode buzzer. Jadi ketika kita mau mencari komponen yang konslet misalnya kita mau cari komponen yang konslet ya, coba saya ukur di sini. Nah ini berbunyi teman-teman ya, berbunyi. Kemudian di kutub satu lagi dia berbunyi ya, artinya komponen ini atau IC ini konslet kan gitu. Nah jadi gunanya mode buzzer adalah untuk mencari kapasitor yang konslet. Nah larinya kemana misalnya gitu ya, kita harus cek di Borneo skematik atau kita harus punya skema. Di jalur ini dia nyambungnya kemana? Apakah ke IC power? Apakah ke IC power? Nah ini IC power juga teman-teman. Ya ini IC power, ini IC power. Kemudian ini sepertinya IC cas ya. Nah nyambungnya kemana dia? Kan gitu. Sekarang kita cek. Nah ini konslet. Kemudian untuk di sini, nah ini konslet juga. Berarti kapasitor ini nyambungnya ke lilitan sini. Ini kan konslet juga nih. Nah tinggal lagi teman-teman harus buka skema ya. Skema apa? Bitmap, untuk mencari, untuk menelusuri di mana jalur ini menuju ya. Apakah menuju ke IC CPU, apakah menuju ke IC power, apakah menuju ke IC cas dan IC-IC lainnya. Itu fitur yang kedua. Kemudian untuk fitur yang ketiga, saya menggunakan pol ya, voltase. Ini untuk mengukur, biasanya saya itu ketika handphone masuk dalam keadaan tidak bisa di charger ya kan kita harus cek dulu nih konektornya bagus enggak. Nah kita menggunakan voltase ya, DC. Nah kita ukur nih keluar enggak tegangan 5,2 voltnya. Kalau dia enggak keluar berarti konektornya perlu diganti. Setelah diganti ada atau tidak untuk konektornya ya, nilainya yang 5,2 voltnya tadi. Jika sudah keluar ya berarti handphonenya sudah bisa di charger gitu. Nah selain itu saya juga sering menggunakan skala OHM teman-teman ya. Di sini ada sebentar. Nah ini ya, nih yang ada logo handset ini ya. Ini skala OHM. Ini untuk apa? Untuk mengetahui nilai resistor. Nah untuk mengetahui nilai resistor. Biasanya kasus handphone Vivo ya, suhu terlalu panas, suhu terlalu dingin, kemudian Samsung dia temperatur terlalu tinggi. Nah itu biasanya resistor bermasalah. Apakah resistor 1,5K, apakah resistor 100K, apakah resistor 200K. Nah itu beda-beda teman-teman ya. Jadi teknisi biasanya untuk mengetahuinya dengan menggunakan skala OHM ya, skala OHM. Nah sekarang coba kita cari resistor dulu ya.
Nah ini tadi sudah saya rebel teman-teman untuk IC CPU-nya, tapi tetap konslet ya, karena memang IC CPU-nya konslet. Sekarang kita cari, misal di sini ya, ini resistor nih. Ini resistor nih. Nah, sekarang kita cek. Nah kalau yang tadi kan dari fitur dioda mode, grup merah kita letakkan di ground, kemudian kita menggunakan buzzer pun yang merah kita letakkan di ground. Tapi ketika kita mau mengukur resistor ya, kita nggak usah menetapkan grup merah ini ke ground, kita menetapkan di sini teman-teman ya, di kedua kutub dari resistornya. Contoh ini saya cek dulu, kita lihat nilainya ini 1K teman-teman ya. Oh 9K ya. Untuk resistor ini nilainya 9K. Sebentar, ini saya susah ya. Nah ini kita cek dulu. Aduh ini belum pas gitu. Nah itu ya 9K. Oh 10K teman-teman ya. 9.83. Jadi nilai resistor ini itu 10K. Yang ini tadi ya. Nah yang ini resistornya nilainya 10K. Jadi biasanya resistor itu bermasalah itu ketika handphone terlalu lama saat pengecasan, jadi resistor ini bermasalah. Itulah makanya teknisi mengganti resistornya dengan mengetahui nilai resistornya menggunakan fitur skala OHM teman-teman ya. Jadi itu aja. Jadi pertama voltase untuk mengetahui nilai konektor ya, arus masuk, kemudian dioda mode, kemudian mode buzzer ya, kemudian mode skala OHM. Udah itu aja teman-teman, itu aja. Nah, jadi yang lain-lain ini saya jarang ya menggunakan, malah nggak pernah ya, nggak pernah. Jadi yang saya gunakan cuman itu saja. Jadi cukup itu video kali ini soal mengenai cara penggunaan dari multitester digital ya. Semoga bermanfaat. Di video kali ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.